Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naksa Bandi, NIM 2007437, seksi 202120740058. Kali ini saya akan menjelaskan tugas teknik pengkondisian udara, proses atau prinsip kerja sistem AC. Baik, mulai dari komponen sistem AC. Komponen sistem AC terdiri dari kompresor, kondensor, receiver dryer, evaporator. Kompresor berfungsi sebagai penyedotan pemompa kompresi. Fungsi penyedotan digabungkan dengan fungsi penghambat dari katup ekspansi. Kompresor menurunkan tekanan refrigeran pada evaporator melalui fungsi penyedotan. Operasi gabungan dari katup ekspansi dan kompresor memungkinkan menguapkan refrigeran pada suhu yang relatif rendah untuk pendinginan. Fungsi pemompa sebagai fungsi pompaan dari kompresor mensirkulasi refrigeran ke dalam sirkuit pendingin untuk mengoperasikan pendingin secara terus-menerus. Fungsi kompresi, kompresor mengkompresi pendingin yang telah diuapkan guna mencairkan kembali dengan digabungkan dengan fungsi kondensor. Jenis-jenis kompresor: satu, reciprocal types. Reciprocal types terbagi ada 3. 1 crank type, 2 Swash plate type, 3 wobble plate type. Tipe yang kedua ada rotary types terbagi 2, 1 scroll type, 2 fan type. Lanjut ke kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran sehingga terkondensasi menjadi cair dengan tekanan yang tinggi. Setelah cair, refrigeran mengalir ke receiver dehydrator. Jumlah panas yang dilepaskan refrigerasi dalam kondensor sama panas yang diserap dalam evaporator ditambah panas kerja yang diperlukan kompresor untuk menaikkan refrigeran. Semakin banyak panas yang dilepas dalam kondensor, maka semakin besar pula efek mendinginkan yang akan diperoleh dari evaporator. Teknologi terbaru pengkondisian udara mobil telah mengembangkan kondensor jenis multiflow atau MF dengan menambahkan gas liquid separator atau modulator dan saluran tambahan untuk pendingin lanjutan atau subcool part pada bagian kondensor. Modulator ini berfungsi untuk memisahkan gas dan cairan refrigeran pada sisi keluaran refrigeran, sementara saluran pendingin lanjutan akan mendinginkan cairan fluida sehingga hampir 100% refrigeran yang keluar sudah dalam bentuk gas. Lanjut ke komponen receiver dryer. Receiver adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan cairan refrigeran. Dryer dan filter di dalam receiver akan menyerap air dan kotoran yang ada di dalam refrigeran. Receiver memisahkan refrigeran dalam bentuk gas dari cairan refrigeran oleh perbedaan berat dan memastikan bahwa aliran yang mengalir ke expansion sudah berbentuk cairan. Dryer juga berisi desikan yaitu zeolit yang berfungsi menyerap uap air. Seglas dipasang di atas receiver. Juga jumlah refrigeran yang diisikan ke dalam sistem sirkulasi penting, artinya pada efisiensi pendingin AC. Seglas digunakan untuk mengetahui jumlah refrigeran di dalam sirkulasi. Seglas juga bisa dipasang pada liquid tube di antara receiver expansion. Receiver dryer menerima cairan refrigeran bertekanan tinggi dari kondensor dan disalurkan ke expansion valve. Setelah melewati receiver, cairan refrigeran dialirkan ke orifice atau lubang kecil yang tiba-tiba membesar yang disalurkan ke expansion valve.
Akibat cairan yang tiba-tiba salurannya diperbesar, maka cairan refrigeran akan berubah menjadi tekanan yang bersuhu rendah dengan wujud kabut. Ada dua macam expansion valve, yaitu tipe konstan dan tipe thermal. Expansion valve tipe thermal lah yang banyak dipergunakan AC mobil. Expansion valve ini akan mengatur jumlah aliran refrigeran yang diuapkan di evaporator. Akibat dari pengaturan refrigeran ini, maka suhu ruangan dapat diturunkan berdasarkan beban panas yang ada pada evaporator. Jumlah refrigeran yang melewati expansion valve ditentukan oleh gerakan turun naik valve. Lanjut ke evaporator. Lanjut ke cara kerja sistem AC. Cara kerja sistem AC ada 4 langkah. Dimulai ketika refrigeran meninggalkan evaporator, masuknya refrigeran ke dalam kompresor melalui pipa masukan, kompresor atau intake, ditinjau dari wujud, suhu, dan tekanan. Ketika akan masuk ke dalam kompresor, refrigeran berwujud gas atau uap bertemperatur rendah dan bertekanan rendah. Selanjutnya, melalui kompresor, refrigeran dikondisikan tetap berwujud gas tetapi memiliki tekanan dan suhu tinggi. Hal tersebut bisa dilakukan karena kompresor dapat menghisap gas dan mengkompresikan refrigeran sehingga mencapai tekanan kondensasi. Setelah tekanan dan suhu refrigeran diubah, selanjutnya refrigeran dipompa dan disalurkan setelah tekanan dan suhu refrigeran diubah, selanjutnya refrigeran dipompa dan dialirkan menuju ke kondensor. Dimulai ketika refrigeran meninggalkan kondensor, refrigeran berwujud gas yang bertekanan dan bertemperatur tinggi dialirkan menuju kondensor. Di dalam kondensor, wujud gas refrigeran berubah menjadi wujud cair. Panas yang dihasilkan refrigeran dipindahkan ke udara di luar pipa kondensor. Agar proses kondensasinya lebih efektif, digunakan kipas atau fan yang dapat mengembuskan udara luar tepat di permukaan pipa kondensor. Dengan begitu, panas pada refrigeran dapat dengan mudah dipindahkan ke udara luar. Selanjutnya, refrigeran dialirkan menuju katup ekspansi. Dimulai ketika refrigeran meninggalkan kondensor, di dalam katup ekspansi terjadi proses penurunan tekanan yang rendah. Selain itu, katup ekspansi juga berfungsi mengontrol aliran refrigeran di antara dua sisi tekanan yang berbeda, yaitu tekanan tinggi dan rendah. Selanjutnya, refrigeran cair yang memiliki suhu dan tekanan rendah dialirkan menuju ke evaporator. Proses ini merupakan proses pendinginan refrigeran. Dimulai ketika refrigeran akan masuk ke dalam evaporator. Dalam keadaan ini, refrigeran berwujud cair, bertemperatur rendah, dan bertekanan rendah. Kondisi refrigeran semacam ini dimanfaatkan untuk mendinginkan udara luar yang melewati permukaan evaporator. Agar lebih efektif mendinginkan udara ruangan, digunakan blower atau indoor untuk mengatur sirkulasi udara agar melewati evaporator. Proses yang terjadi di balik pendingin udara ruangan adalah proses penangkapan panas atau kalor dengan refrigeran yang mengalir ke dalam evaporator. Karena juga menyerap panas udara di dalam ruangan, refrigeran akan mengalir menuju ke kompresor. Proses ini terjadi berulang dan terus-menerus sampai suhu atau temperatur ruangan sesuai dengan keinginan.